Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Robianto, dari SMP Negeri 81 Jakarta, Jalan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 di semester ganjil. Memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa belajar dengan baik, kamu bisa menyerap ilmu dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya, sehingga ke depan kita bersama-sama menjadi warga negara yang baik, warga negara yang senantiasa lebih baik. Ya. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita mohonkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pembelajaran kita hari ini adalah kita membicarakan atau melanjutkan materi yang kemarin, yaitu kita membicarakan makna Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Apa yang ingin kita tuju? Yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua, mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, mendeskripsikan Pancasila sebagai dasar negara. Berikutnya, menganalisis arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang terakhir adalah menyusun laporan hasil telaah tentang Pancasila sebagai dasar negara. Itu yang ingin kita capai. Untuk itu, ikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Dicatat hal-hal yang penting, buku paketnya dibaca, kemudian kamu menambah dengan literatur yang lain. Sehingga paling tidak kamu bisa mencapai KKN. Ya, kita mulai membicarakan Pancasila sebagai dasar negara. Kemarin kita sudah singgung fungsi Pancasila. Fungsi pokok atau kedudukan Pancasila itu ada tiga, ya. Pertama adalah sebagai dasar negara, yang kedua adalah sebagai pandangan hidup bangsa, yang ketiga adalah sebagai ideologi negara. Nah, hari ini kita akan bicarakan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dasar negara itu menjadi penting bagi berdirinya sebuah negara. Karena itulah pada sidang pertama BPPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni, pertama yang dibicarakan adalah dasar negara. Ada tiga tokoh utama yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara: Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Tuh, Pancasila penting dibicarakan, atau dasar negara penting dibicarakan. Pancasila sebagai dasar negara itu artinya bahwa Pancasila sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara dan mengatur sistem penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan angka. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara itu bisa kita lihat. Yang pertama adalah sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana disahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya termaktub Pancasila, yaitu di alinea keempat dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah Berita Republik Indonesia nomor 7 tahun 1946. Berikutnya adalah Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Masih ingat ya, tentang pengucapan Pancasila. Dan yang terakhir, landasan hukumnya adalah ketetapan MPR nomor 18 /MPR /1998 tentang pencabutan TAP MPR nomor 2 /MPR /1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa dan penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan negara.
Jadi bagaimana kita mengatur negara ini? Sumbernya adalah Pancasila. Lembaga-lembaga negara yang kita bentuk itu apa saja? Nah, itu diatur dengan Pancasila. Pancasila kemudian diatur, dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan di sanalah penyelenggaraan negara itu. Yang kedua, Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya bahwa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, termasuk tata tertib sekolah kita itu, sumbernya adalah Pancasila. Jadi kita bikin aturan-aturan itu karena ya Pancasila mengamanatkan seperti itu. Jadi semua peraturan perundangan itu sumbernya adalah Pancasila. Dan semua peraturan perundangan itu tolok ukurnya adalah Pancasila. Jadi tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Bagaimana kalau peraturan perundangan itu bertentangan dengan Pancasila? Jadi cabut. Peraturan itu atau peraturan perundangan itu dicabut. Tidak boleh. Ya. Sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan sistem pemerintahan negara. Bagaimana pemerintahan kita ini dijalankan? Siapa kepala pemerintahan? Presiden misalnya ya. Bagaimana cara pengisian jabatan presiden? Berapa lama presiden memegang jabatannya? Apa kewenangannya? Apa tanggung jawabnya? Apa hak-haknya? Kemudian pengaturan wilayah Indonesia dibagi atas wilayah daerah dan kecil, dibagi menjadi provinsi-provinsi, provinsi dibagi menjadi kabupaten kota, kabupaten kota dibagi menjadi kecamatan-kecamatan, kecamatan dibagi ke dalam kelurahan desa, sampai ke RT lingkungan kita. Nah, itu sumbernya adalah Pancasila. Nah, apa arti penting Pancasila bagi kita? Kenapa kita pakai Pancasila? Yang pertama adalah asas berdirinya negara Republik Indonesia. Negara Indonesia ini kita dirikan di atas Pancasila. Segala peraturan perundang-undangan sumbernya Pancasila. Bagaimana kita hidup dalam menghadapi masalah, menyelesaikan masalah, Pancasila lah yang kita gunakan. Bagaimana kita mengatasi cobaan-cobaan, misalnya pemberontakan, ya Pancasila mengukurnya. Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang berada, persatuan Indonesia, sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, sumber tertib hukum nasional. Nah, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber kepada Pancasila. Tidak boleh yang lain. Kalaupun ada, dia harus sesuai dengan Pancasila. Kalau tidak boleh. Jadi harus sejalan dengan Pancasila. Berikutnya, pentingnya Pancasila sebagai dasar negara adalah dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. Jadi bagaimana negara ini kita jalankan? Sumbernya adalah Pancasila. Jadi penting bagi kita Pancasila itu. Karena bagaimana kita menyelenggarakan negara itu, kita semua seluruh warga Indonesia punya patokan yang sama, punya pegangan yang sama, yaitu Pancasila. Bahaya kalau kita tidak punya pegangan yang sama. Si A pegangnya ini, si B pegangnya ini, si C dasarnya ini, si D dasarnya ini, ya nggak bisa ketemu, bisa bertikai, bisa menimbulkan perpecahan. Oke, kita simpulkan pertemuan kita hari ini. Ya, Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, kita simpulkan Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara dan mengatur sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan negara. Pentingnya Pancasila sebagai dasar negara itu ada tiga. Pertama adalah asas berdirinya negara Indonesia. Yang kedua adalah dasar sumber tertib hukum nasional. Yang ketiga adalah dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ya. Nah, itulah yang kita bicarakan hari ini. Nah,
untuk melihat pemahaman kalian terhadap materi yang sudah disampaikan, ada tugas ini ya, ada tugas yang harus kamu selesaikan. Ya, ini kamu selesaikan, nanti kemudian kamu kirim ke Google Classroom. Yang pertama adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu apa saja, kedudukan pokoknya ya. Yang kedua, apa arti Pancasila sebagai dasar negara? Yang ketiga adalah akibat jika suatu negara itu tidak punya dasar negara itu apa? Apa akibatnya? Alhamdulillah A, B, C. Dan yang terakhir, apa arti penting Pancasila sebagai dasar negara? Ya, ada 4 nomor. Oke, bisa dipahami? Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi, ikuti pembelajaran dengan baik, baca buku paketnya, tambah literatur yang lain. Demikian saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap terapkan protokol kesehatan. Sering mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, memakai masker, jaga jarak, dan tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.